Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Salman Alfarisi dari S1 Teknik Sipil kelas I 2023 NIM 23050724312. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jawaban UTS semester 1 saya. Yang pertama, soal nomor 1A, tujuan pendidikan Pancasila. Mengapa harus ada pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Yang pertama, pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Yang kedua, agar masyarakat tidak tercabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa. Yang ketiga, pentingnya penanaman nilai-nilai ideologi melalui pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional mempunyai tujuan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat. 1B, landasan-landasan pendidikan Pancasila. Yang pertama ada landasan historis pendidikan Pancasila. Poin pertama, 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato mengenai rumusan Pancasila. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya UUD 1945 termasuk pembukaannya, di mana di dalamnya terdapat rumusan 5 prinsip sebagai dasar negara yang diberi nama Pancasila. 2. Landasan kultural pendidikan Pancasila. Pancasila adalah salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting. Oleh karena itu, Pancasila harus diwariskan kepada generasi bangsa melalui pendidikan Pancasila. Yang ketiga, landasan yuridis pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai sumber hukum dari segala hukum menjadi sumber hukum dasar nasional. Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Yang keempat, landasan filosofi pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai filsafat diartikan sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia. Nomor 2A, nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan. Pada masa awal kehidupan, masyarakat Indonesia sudah mencerminkan adanya hakikat Pancasila, meliputi yang pertama nilai religi. Kehidupan religi mulai nampak pada masa peradaban zaman batu muda, yaitu Neolitikum, dengan dibuktikan dengan adanya ritual mendatangkan hujan, kemudian ada upacara penguburan jenazah, pemujaan roh leluhur, dan sudah menganut agama dinamisme. Kemudian yang kedua, nilai kemanusiaan. Nampak dari perilaku penghargaan terhadap manusia yang telah meninggal. Itu sebagai bentuk nilai kemanusiaan. Selanjutnya ada nilai persatuan. Nampak dalam pola pemenuhan kebutuhan hidupnya yang sudah terpola seperti adanya pembagian kerja, yaitu kaum pria mencari makanan dan kaum wanita menetap di gua untuk merawat anak-anak. Itu menunjukkan nilai persatuan pada zaman awal kehidupan. Kemudian yang keempat ada nilai demokratis. Dimulai pada masa kehidupan bercocok tanam, sistem barter untuk memenuhi kebutuhan masing-masing desa. Akhirnya perkembangan desa mulai membutuhkan pemimpin. Akhirnya konsep primus inter pares menjadi salah satu wujud untuk menampilkan sosok pemimpin yang dapat diandalkan. Itu tadi nilai demokratis. Yang kelima, nilai keadilan. Kehidupan desa komunal membawa konsekuensi pada pola kehidupan untuk saling bergotong royong. Kemudian ada membawa efek dalam kehidupan masyarakat dengan berhasil membebaskan ego diri untuk saling memenuhi kebutuhan. Itu nilai keadilan pada masa awal kehidupan. Kemudian yang B, nilai Pancasila pada masa kerajaan tradisional awal. Yang pertama ada nilai religi. Penyebaran agama Hindu dari masyarakat India sebagai pusat penyebaran budaya India di Indonesia. Agama Buddha diperkirakan masuk ke Nusantara sejak abad ke-2 Masehi dengan adanya bukti-bukti kuat, yaitu bukti bahwa nilai religi sudah ada pada masa kerajaan tradisional awal. Kemudian yang kedua, nilai kemanusiaan. Sistem kasta yang ada di Indonesia tidak sama dengan sistem kasta di India, membawa pengaruh pada perpaduan budaya yang menginternalisasi
dalam nilai-nilai sosial. Yang di sini ya yang dimaksud adalah nilai kemanusiaan. Poin 3, nilai persatuan. Mulai nampak ketika perpaduan budaya Indonesia-India berkembang di bidang politik. Keempat, nilai demokratis dibuktikan dengan adanya pimpinan yang dipilih berdasarkan orang yang dituakan. Kemudian adanya upaya keadilan yang dilakukan dengan jalan musyawarah. Yang kelima, nilai keadilan. Yupa peninggalan Raja Mulawarman berisi tentang kebaikan raja bersedekah tanah kepada masyarakatnya. Itu tadi nilai-nilai Pancasila yang sudah ada pada masa kerajaan tradisional awal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan nasional. Yang di sini saya mengambil yaitu kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, nilai religi. Sejak abad ke-7, kerajaan Sriwijaya telah dikenal sebagai pusat pendidikan agama budaya Mahayana. Kemudian yang kedua, nilai kemanusiaan. Ajaran Buddha Mahayana mengajarkan cita-cita kemanusiaan untuk mencapai kenikmatan secara bersama-sama. Yang ketiga, nilai persatuan. Dibuktikan melalui perkawinan politik antara Raja Airlangga di Kadiri dengan putri Raja Sriwijaya. Yang keempat, nilai demokratis. Dewan Nagari menjadi wadah politik untuk bermusyawarah. Kemudian yang kelima, nilai keadilan. Sriwijaya berusaha memajukan masyarakat secara nasional, yaitu bentuk-bentuk dari nilai-nilai Pancasila pada zaman kerajaan nasional. Sekarang jawaban dari nomor 3A. Nilai-nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajah sampai masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nilai yang lahir dan berkembang dalam perjuangan bangsa Indonesia antara lain: yang pertama, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, jiwa semangat kemerdekaan, nasionalisme, patriotisme, harga diri sebagai bangsa yang merdeka, dan berani dan rela berkorban, kesetiakawanan, senasib, disiplin yang tinggi, ulet dan tabah, anti penjajah, idealisme, dan banyak lagi nilai-nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajah. Kemudian 3A, analisis nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan RI. Yang pertama, nilai religi atau ya sila ke-1, meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa, menghormati pemeluk agama lain. Kemudian yang kedua, nilai kemanusiaan atau sila kedua, mengakui adanya hakikat dan martabat manusia, menetapi peraturan HAM dan tidak semena-mena dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, nilai persatuan atau sila ketiga, menanamkan solidaritas yang tinggi agar tercipta persatuan dan kesatuan. Dan yang nilai demokratis atau sila keempat, yaitu membangun bangsa dan menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah. Yang kelima, nilai keadilan, dengan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi agar tercipta negara yang tentram, adil, dan makmur. Jadi itu tadi analisis nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan Republik Indonesia. Kemudian soal nomor 4, proses perumusan Pancasila. Yang pertama, dimulai dengan sidang BPUPKI, diawali 3 pahlawan Indonesia yang merumuskan dasar negara yang isinya berbeda-beda tetapi tetap memiliki persamaan, yaitu didasari oleh gagasan besar bangsa Indonesia. Kemudian tokoh yang pertama kali mengusulkan pendapatnya adalah Muhammad Yamin, yang dasar negara terdiri dari 5 asas, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, peri kesejahteraan rakyat, yang diusulkannya pada 29 Mei 1945. Kemudian pada 31 Mei 1945, Supomo mengemukakan pendapat di dalam pidatonya mengenai dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Kemudian pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan gagasan terkait dasar negara yang disebut Pancasila, yaitu isinya kebangsaan Indonesia, peri kemanusiaan, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Kemudian dilanjut, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang di bawah pimpinan Soekarno yang bertujuan merumuskan rumusan masalah yang sudah dibahas, tetapi masih belum ada hasil. Akhirnya diadakan sidang kedua BPUPKI pada 16 Juni 1945, di mana akhirnya panitia 9 berhasil
merumuskan dasar negara yang diberi nama Piagam Jakarta oleh Muhammad Yamin. Lalu BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI. Akhirnya di dalam PPKI, Soekarno bergegas untuk mempercepat kemerdekaan dan berhasil merumuskan dan mengesahkan dasar negara yaitu Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945. Nomor 4B, analisis Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan pijakan utama bagi penyusun konstitusi dan sistem pemerintahan Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki 5 sila dasar yang menyatakan nilai-nilai fundamental yang harus dipegang teguh oleh seluruh warga Indonesia. Pancasila digunakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. 5A, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai tonggak utama bagi negara sehingga segala sumber hukum negara berpacu pada Pancasila. Dan Pancasila juga menjamin utuhnya NKRI. B. Pengertian UUD NRI 1945 sebagai konstitusi, yaitu bersifat mengikat baik bagi penyelenggara negara maupun seluruh WNI. Dan Undang-Undang Dasar 1945 berisi norma, kaidah dan aturan yang wajib ditaati. C. Kedudukan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi, yaitu kedudukannya sebagai hukum tertulis yang letaknya sebagai hukum tertinggi yang melandasi pembentukan aturan hukum. D. Hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD NRI 1945, yaitu bersifat timbal balik ya, karena Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia yang tercantum di pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945 juga bersumber pada Pancasila. E. Hubungan Pancasila dengan UUD NRI tahun 1945. Dirancangnya UUD 1945 pastinya berpedoman pada Pancasila karena Pancasila sendiri merupakan sumber dari segala sumber hukum. 6A. Pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup, yaitu dijadikan sebagai acuan bagi seluruh warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan agar memiliki pandangan yang jelas. B. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Makhluk individu berarti manusia memiliki Tuhan Yang Maha Esa dalam kesehariannya, tidak terlepas dari kuasa Tuhan, yaitu dalam sila pertama. Kemudian manusia juga merupakan makhluk sosial yang pastinya membutuhkan orang lain. 6C. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber karakter, yaitu dengan mengimplementasikan beberapa nilai Pancasila dalam kehidupan agar tercipta pribadi yang bijak dan lingkungan yang rukun. 6D. Pembangunan karakter bangsa, yaitu makna-makna yang ada di dalam Pancasila diharapkan mampu membangun karakter masyarakat Indonesia yang beretika dan bermoral. 7A. Pengimplementasian hakikat Pancasila, yaitu hakikat Pancasila dapat diimplementasikan dengan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan suku, ras, dan agama. B. Pengimplementasian nilai Pancasila dalam sejarah, yaitu bergotong royong. Pada zaman dulu manusia bergotong royong untuk bertahan hidup. Nah, di era sekarang bergotong royong dapat dilakukan untuk merawat lingkungan desa. Yang C. Pengimplementasian Pancasila sebagai upaya mempertahankan NRI. Yang pertama dengan merayakan hari kemerdekaan, yaitu dengan mengikuti lomba-lomba di desa, kemudian juga mengikuti pemilihan umum. Yang keempat, pengimplementasian proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan dasar negara terjadi dalam sidang BPUPKI. Bentuk pengimplementasian kita yaitu dapat dilakukan dengan mengikuti organisasi kemasyarakatan. 5. Pengimplementasian Pancasila sebagai dasar negara, yaitu mengacu pada Pancasila dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program kegiatan di desa. 6. Pengimplementasian Pancasila sebagai pandangan hidup dan karakter bangsa, yaitu dengan pembuatan konservasi alam di daerah sekitar, kemudian selalu beribadah dengan rutin kepada Tuhan Yang Maha Esa. Soal terakhir 8A. 28 September 2023 yaitu hari Maulid Nabi dapat diperingati melalui pengajian-pengajian dan tausiah yang bertujuan menjadikan masyarakat Indonesia pribadi yang profesional religius. B. 1 Oktober yaitu hari kesaktian Pancasila, bisa mengadakan festival kebangsaan bertujuan menjadikan masyarakat yang nasionalis. C. 5 Oktober yaitu HUT TNI dilaksanakan upacara
bertujuan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang gugur. Kemudian yang terakhir 28 Oktober yaitu Hari Sumpah Pemuda, bisa diadakan seminar atau workshop bertema pemuda, bertujuan untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran pemuda Indonesia agar mempunyai daya saing tinggi dengan pemuda dari negara lain. Sekian dari saya. Itu tadi presentasi tentang jawaban dari UTS saya di semester 1. Banyak salah, banyak kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.